Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bola Total. Kembali lagi ke podcast Bola Total, the first football podcast di Indonesia, tempat di mana kita membahas isu-isu paling panas di dunia sepak bola. Nah, seminggu terakhir liga-liga Eropa lagi sepi karena international break. Cuman piala yang paling PHP untuk persepak bola Indonesia, Piala AFF yang dikenal sebagai yang dulunya Piala Tiger, kembali lagi gelaran yang ke-10. Jadi kali ini kita akan membahas kira-kira prediksinya gimana, preview katakanlah tentang tim-tim yang berlaga di Piala AFF. Nah, karena topiknya nih agak regional, kita ngundang tamu istimewa, analis, penulis lawas, Bung Hedi. Apa kabar Bung Hedi? Baik. Lately lagi biasa nulis soal apa? Semua aja yang bisa ditulis itu aja. Ada editor kita yang kalau seandainya yang edit Hedi pasti nggak akan ngapa-ngapain. Eki sama ada Tio yang nanti akan cerita lu mau ke Hanoi ya untuk meliput AFF untuk Bola Total. So anyway, pertanyaan pertama. Oke, Piala AFF. Favorit juara paling kuat itu siapa? Sama kuat sih sebenarnya. Jadi Singapura atau Thailand. Singapura sama Thailand. Kenapa? Secara umum level permainannya itu mereka di atas tim lain. Oke. Kematangan bermain itu di atas tim lain. Cuma memang Vietnam agak beda karena mereka pakai pemain Asian Games. Oke. Jadi pemain-pemain senior apalagi yang di Spanyol itu nggak dibawa. Sorry, Thailand atau Vietnam? Yang Thailand. Oh, Thailand. Sama Thailand yang kemarin U23-nya menang SEA Games. Jadi nggak bakal ada Tereso Dangda. Nggak ada. Jadi Kiatesa udah bilang karena persiapannya terlalu mepet, mereka cuma sebulan. Ini antara merendah atau nggak tahu. Oke. Mental. Eki, setuju sama Bung Edi? Singapura sama Thailand? Kalau gue pengen lihat Vietnam. Vietnam. Karena sebenarnya gue juga nggak jarang nonton mereka main, tapi kalau ngeliat gue baca beberapa tulisannya si John Duerden itu dia kolumnis buat The Guardian sama SBN FC sepak bola Asia. Mereka menjanjikan, menurut gue mereka menjanjikan dan kalau ngeliat hasil uji coba mereka dalam 1 tahun terakhir pun menurut gue lumayan. Mereka bisa ngalahin Bahrain 3-0 walaupun itu di uji coba unofficial. Dan Bahrain pernah bantai kita ya maksudnya itu. Dan mereka terakhir terakhir minggu kemarin itu dia ngalahin Malaysia 3-0. Iya. Dan jadi menurut gua ya mungkin mereka bisa jadi juara. Tio, tim kuda hitam siapa? Filipina barangkali? Indonesia? Gue maunya Indonesia ya, juara kuda hitam. Tapi gue pikir-pikir setelah gue menyaksikan dengan mata kepala sendiri manajemen di Filipina lebih bagus dari Indonesia, kayaknya Filipina deh, karena ratingnya lebih tinggi dari yang lain bukan sih? FIFA ranking. Dan ranking mereka paling tinggi. Dan kalau misalkan kita bicara grupnya Indonesia, Vietnam, Laos, Indonesia. Kalau misalkan dibandingin secara fisik mungkin Filipina lebih menang dari Indonesia. Gede-gede badannya kan, sesimpel itu aja. Tapi kuda hitam sih menurut gue Filipina ya. Menarik aja sih ngeliatnya. Dan yang nonton kalau misalkan lo pernah nonton Liga Filipina, which is gue pernah, itu nonton kaum Hawa semua. Kayak 80% kaum Hawa. Kaum Hawa yang sama akankah mereka mendukung tim Filipina? Nah, itu yang aneh karena gue nanya temen gue kaum Hawa juga, mereka nggak tahu kalau Askala bakal main. Emang main deh, kayak mereka nggak tahu dan mereka coba peduli lihat. Ya tapi Filipina lagi berkembang banget sih sepak bola dan kuda hitam menurut gue sih Filipina dibanding yang lain ya. Dan kemungkinan sih bisa jadi Indonesia dikalahin sama Filipina. Oke. Speaking of, dan akan ketemu ya di grup pertandingan kedua kan ya. Pemain setiap turnamen biasanya ada satu pemain yang cukup bersinar, yang menurut you guys akan stand out di AFF siapa? Dari semua tim lah yang patut diwaspadai. Gue sih Singapura. Ada satu nama yang patut diwaspadai. Ada satu pemain muda, gue agak lupa namanya Sarul, gue agak lupa. Sekitar itu. Itu pemain muda. Main di posisi apa deh? Sayap ya. Is a typical yang seperti apa kalau kita andai-andaikan? Kalau kata pelatih Laos sih, ya mungkin kemarin mereka menang 2-0 ya. Laos. Jadi ini karena pelatihnya baru, mereka memang masih adaptasi, tapi
Setelah lama banget di bawah. Menurut gue sih gaya mainnya nggak akan jauh dari Jerman masa lalu. Karena pelatihnya Jerman ya. Karena pelatih Jerman, jadi mereka akan lebih sering mengalirkan bola di pinggir lapangan dan Flanks, ya? satu pinggir ke pinggir lain. Oh, side change ya. Eki, menurut lu pemain yang bakal bersinar? Ini ngarep sih. Evan Dimas. Enggak, itu ngarep. Iya. Tapi kayak ya gue pernah. Ini masuk akal. Maksudnya kalau ngeliat permainan dia dia lawan Timor Leste dan ngebandingin sama senior pas main lawan lawan Suria kayak kok beda banget, beda level gitu menurut gue. Jadi kayak kalaupun dia dikasih kepercayaan sama si Alfred Riedel, mungkin aja bisa jadi dari tengahnya. Karena lu udah ngomong soal Alfred Riedel, timnas Indonesia. Yang bedanya sama timnas Singapura dan Thailand nggak pernah menang Piala AFF. Prediksi lo, bebas mau prediksi, mau ekspektasi lo terhadap timnas Indonesia. Jadi semifinalis ya. Tio? Menang sekali lawan Laos. Karena karena gue realistis aja ya, menang sekali lawan Laos, seri lawan Filipina, terus mungkin lawan Vietnam. Bisa jadi ya udah. Oke, Bung Hedi. Iya, berjuang dulu lolos dari grup. Kalau lolos, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu realistis. Oke, tapi kekuatan tim kita kali ini dibandingkan tim-tim Indonesia sebelumnya, how does it measure up gitu loh? Apakah ini tim yang dari secara main? Ya kita persiapannya sangat pendek. Yes. Persiapan sangat pendek, terus ketersediaan pemain juga entah apakah Riedel memang terbatas kesempatannya untuk lihat mantau pemain, karena kita tahu pelatih timnas kita kan nggak pernah muter-muter kayak di luar. Jadi susah untuk mantau, tapi memang ketersediaan pemain. Evan Dimas pun masuk kayak kan Indonesia krisis playmaker kan. Yes. Jadi dia masuk gitu. Tapi dibandingin mungkin tim terbaik Indonesia mungkin yang ketika kalah lawan Malaysia 2010. Oh, 2010 ya. Itu salah satu yang terbaik lah. Beberapa pemain dari skuad itu nggak dicoret ya. Bustomi coret dan Yebardim karena injured ya. Apakah pemain-pemain yang yang dicoret adalah pemain-pemain yang emang seharusnya nggak dibawa ke? Gue nggak tahu kalau Mas Edi gimana, tapi Ferdinand menurut gue lumayan. Menurut gue pantas buat dibawa, apalagi kalau ngeliat dia di kemarin Asian Games main bagus ya, dan dia pemain terbaik. Ya walaupun itu agak kontroversial ya pemain terbaik ESL, tapi menurut gue dia lumayan pantas kok dibawa gitu. Itulah pemain yang sayangnya nggak dibawa ya, Ferdinand Sinaga. Oke, last question, prediksi siapa juaranya? Tio? Thailand. Vietnam. Singapura. Oke, 3 prediksi yang berbeda. Tio bilang Thailand, Eki bilang Vietnam, dan Bung Hedi bilang Singapura. Kita lihat mana yang paling tepat. See you next week, di mana kita akan membahas Piala AFF yang tengah berlangsung. So, sampai jumpa.